Aduh, duh, 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 duh. Setelah hampir 2 jam, akhirnya kita nih bentar lagi dapat giliran untuk isi solar. Dan halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus TAM Eksekutif Kelas atau PATAS 22 dari Jakarta menuju ke Pekanbaru. Kalau ini busnya dari Tasikmalaya menuju ke Dumai, teman-teman. Buat yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu karena di video part 1 kemarin kita sudah memulai perjalanan dari Terminal Pondok Pinang sampai ke Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Jika sudah, silakan lanjutkan nonton video part kedua ini. Selamat menonton. Oke, seperti biasa, ini aku turun dari bus dan menuju ke depan kapal karena aku pusing di dalam bus denger lagu-lagu DJ gitu tuh pusing banget. Jadi lebih baik aku turun terus ngelihat situasi di sini. Ini bus yang kita naikin tuh masih di sana jauh banget tuh. Dan ini antriannya ya teman-teman udah hafal ya kalau sering ke terminal Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Ini baru aja unloading tuh. Ini mobil pertama yang keluar dari kapal. Jadi masih lama prosesnya. Ini kapal apa ini? Batu Mandi kayaknya. Tuh. Tuh baru ada bus yang keluar dari kapal. Jadi iya, Bang. Ah, tuh. Mobil-mobil baru pada keluar dari kapal. Itu bus apa ya? Jam segini keluar dari kapal tuh. Bus apa ayo? Kita lihat ya. Bus apa ayo? Al Hijrah loh. Loh. Al Hijrah jam segini. Al Hijrah jam segini baru keluar kapal. Kenapa tuh kira-kira? Pasti ada sesuatu sih sama busnya, sama unit itu tadi. Karena normalnya ANS aja tadi sore ya jam 5 itu udah sampai Pondok Pinang. Ini Al Hijrah jam 10 malam baru keluar kapal. Pasti ada sesuatu, mungkin trouble di tengah jalan atau ada hal-hal yang lainnya sama unit yang tadi. Gitu teman-teman. Nah, ini di paling depan ada bus lagi. Ini ada bus Hiba Putra. Hiba Putra ini ke Palembang ya. Nggak tahu dari mana, mungkin dari Jawa Barat, Sukabumi, Tasik gitu-gitu ya, menuju ke Palembang. Depannya ada Epastar menuju ke Palembang harusnya. Ini Rosalia Indah, Trenggalek. Wih. Trenggalek Palembang guys. Ah. Tuh, ada Rosin lagi. Itu kayaknya ke Malang deh. Bener nggak ya? Ntar. Ini aku harus berhenti di tengah-tengah ini. Supaya tidak mengganggu. Oh, ke Klaten ini. Wih. Oke, kita lanjut jalan lagi. Kayaknya aku lebih safe jalan di sebelah sini deh. Nah, itu ada BKL. Oh, BKL paling depan ternyata. Harusnya sih kita... Wah, ini agak ngeri-ngeri sedap nih teman-teman. Kenapa? Karena kita kan barisnya, antriannya ada di paling belakang jauh banget di sana. Ternyata di sini itu udah ada truk-truk yang parkir. Nah, loh. Wah, ini bisa jadi kita nggak dapet naik kapal ini nih. Bisa jadi ya, ada kemungkinan tapi kemungkinannya kecil sih. Karena di sini ada truk parkir, terus mungkin habis truk itu semua keangkut, baru sebelah sini nih yang diangkut. Nah, kita masih paling ujung belakang. Semoga kita dapat juga ya di kapal ini, supaya tidak menunggu kapal lagi, gitu. Tapi plusnya naik bus TAM adalah walaupun kita naik kelas yang rendah,
kelas patas, tapi naiknya tetap kapal yang eksekutif. Luar biasa, Tam. Ya, kita ke depan sana. Enggak, Ding, aku mau ke dalam dulu. Kita jajan dulu kali ya. Sekalian mau ke ATM. Kita tarik uang dulu. Yuk. Antrian truk yang di sini tuh banyak banget loh, teman-teman. Aku kira cuma di barisan depan doang. Ternyata ini udah baris ke 4. Panjang banget. Ini ternyata KMP Sebuku. Oke, aku mau ke mallnya dulu. Sosoro Mall. Ada live music, guys. Di cafe atas ini nih, live musiknya. Oh, enggak deh di situ. Aku kira di atas. Ya, kita kesini dulu. Jadi di sini ada Indomart Point. Jadi teman-teman kalau mau jajan bisa kesini. Terus di sana di ujung ada ATM Mandiri. Cuman Mandiri aja yang ada di sini ATM-nya. Terus itu untuk kendaraan pribadinya tuh. Cukup banyak juga. Nah, ini untuk toiletnya. Ada di sebelah lift. Itu lobi utamanya masuknya. Jadi dekat banget. Ini ada toilet difabel sebelah sini, tapi dikunci. Ini dia toiletnya. Baru selesai dari toilet, dan untuk pertama kalinya aku ke toilet di Merak ya, di dermaga eksekutif. Itu AC-nya nyala di dalam toiletnya. Itu bagus banget, karena biasanya kalau ke situ AC-nya nggak pernah nyala. Dan sudah kembali ke sini. Ini udah mulai masuk untuk kendaraan-kendaraan yang terparkir di sebelah sini. Tuh. Jadi di sebelah sini dulu, baru nanti antrian di bus kita ya. Jadi ngabisin yang ada di sini dulu. Semoga di tempat kita itu kedapatan kapal KMP Sebuku ini ya. Karena kalau tidak, PR sekali, kita harus nunggu kapal selanjutnya yang bisa 1,5 jam lagi dari sekarang. Ini dia. Ini mungkin di sebelah sini ada sekitar 20-an truk mungkin ya, atau lebih. Tapi truk-truk kecil semua sih, bukan truk yang besar gitu loh. Tapi ya kayak gini, tinggi sekali. Truk double decker. Aman. Bus yang kita naikin sudah terlihat. Harusnya sih kita dapat naik kapal ini ya, KMP Sebuku, karena kayaknya masih lumayan banyak space kosong di dalam kapalnya. Dan tinggal beberapa unit lagi nih. Truk besar, ini dia. Dapat nih. Dan di belakangnya ada ALS dong. Tumben banget ALS naik kapal eksekutif. Nah, kalau ALS ini normalnya dia kapalnya reguler. Ini berarti ada kesepakatan setiap penumpang nambah 20.000 untuk bus ALS naik kapal eksekutif. Ya, kita masuk. Duluan nih Bang ya. Makasih ya. Ini dia. Aduh, ini lagi tinggi lagi. Airnya lagi tinggi loh. Aduh. Tuh. Lagi naik airnya. Mundur lagi. Oke, aman. Ini dia. Pelan-pelan. Oke, aman sekali. Yuk, kita ikut. Ayo. Malah jadi videoin ALS ya.
Dari mana bang? Dari mana? Bogor. Bogor. Kok malam masuknya? Ya, kami berangkat sore sana. Oh, lama di Cililitan ya? Iya. Oh. Masih ada beberapa space sih. Kita langsung aja naik ke atas ke dek penumpang ya, karena tidak ada barang yang aku ambil di bus. Kita naiknya dari sini. Ini agak ini berair, tumben tuh. Mungkin karena airnya lagi tinggi kali ya. Jadi di sini becek banget. Oke. Hampir penuh guys untuk kendaraan besar dan truk bus. Tuh. Untuk mobil pribadi juga lumayan ramai, tapi nggak full amat. Tuh. Ya, kita langsung masuk aja ke ruang penumpang. Mumpung masih sepi. Tarik. Tuh teman-teman, ternyata ini keluar dari kapal langsung macet banget. Wow, luar biasa ya. Ini berarti lagi arus mudik kayaknya nih, dari Bakauni ke Meraknya ya. Ini yang turun dari kapal nih sebanyak ini loh. Ini apa yang salah ini sampai macet kayak gini nih? Pintu keluarnya kah atau apa ini ya? Ini nggak normal banget sih. Sekarang aku berada di dek penumpang yang lantai 2. Ini adalah ruang ekonomi alias ruangan outdoor, dan ternyata di sini ada banyak jajanannya. Ini ada yang baru, yaitu adalah pempek di sini. Wah, mari kita coba yang baru-baru ini. Ada pempek selam, harganya Rp25.000. Mari kita coba. Nah, ini dia teman-teman untuk pempeknya. Ternyata porsinya banyak banget, dan ini dia ngegorengnya kayak sampai agak-agak gosong gitu ya. Dan di sebelah pempek juga ada tahu bakso. Kalau tahu bakso ini udah lumayan lama dan rame juga di atas ini ya. Tapi jujur aja ini karena malam, angin lautnya tuh kencang banget malam ini. Jadi kayaknya aku abis makan langsung turun lagi deh ke bawah. Baru sadar ternyata ini tuh parkiran untuk mobil EV alias mobil listrik tuh teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 space parkir untuk mobil listrik. Nih ya, ada logonya jelas, tapi saat ini ditempati oleh mobil non listrik. Ya mungkin karena penuh kali ya di bagian dalamnya, jadi diparkir di sebelah sini. Sudah mau sandar, jadi kita kembali ke dek parkiran kendaraan besar alias ke bus kita lagi. Seperti biasa kalau naik kapal seperti ini dan ke dek paling bawah alias dek parkiran kendaraan besar, itu kita kayak berada di labirin gitu yang berkelok-kelok, kita mencari di mana bus yang kita naiki parkir. Itu di depan kita tuh drivernya ya teman-teman. Pakaiannya putih-putih semua, dari kemejanya, celananya sampai sepatunya. Jam 12:30 pagi, setelah hampir 2 jam kita di kapal ya, akhirnya kita diberangkatkan kembali alias sandar di Pelabuhan Bakauni, Lampung teman-teman. Dan ini dipenuhi oleh truk-truk ya. Bus di kapal yang kita naiki sekarang itu hanya ada BKL, Epastar, Hiba Putra, ALS, dan juga bus yang kita naiki. Nah ini petugasnya kok nggak ngaturin truk yang keluar sih, jadi kita diserobot terus nih sama truk-truknya nih. Nah ini baru kita giliran keluar dari, tuh kan diserobot lagi.
Petugasnya di situ sih, nggak di tengah-tengah, jadi nggak kelihatan sama kendaraan lain. Oke, ini saatnya kita keluar dari kapal. Dan alhamdulillah ya, di Bakauni ini dia arusnya atau ombak itu tidak terlalu besar. Jadi ini turun kapal harusnya aman sekali dan tidak ada agenda nyangkut-nyangkut ya kalau pakai bus yang tidak tronton seperti ini. Jadi aman sekali. Oke. Sekarang kita sudah tiba di Pulau Sumatera. Yang aku suka salah satunya dari unit bus ini adalah lampunya teman-teman. Ini lampunya sudah di full custom, jadi lampu utamanya itu terang banget. Ini kayaknya udah pakai bilet ya, karena lampunya jelas banget dan posisinya itu dia tinggi. Jadi udah kayak berasa pakai lampunya apa ya? Kayak Mercy S-Class gitu. Lampunya terang banget kayak gini, atau BMW seri 7 gitu ya. Teman-teman lihat deh, cahaya lampunya tuh menyenangkan banget, asli. Seneng banget ngelihat bus yang lampunya sudah di custom kayak gini, tapi tidak merubah originalnya dari bodinya atau dari lampu bawaannya. Ini kan memakai bodi Jetbus 3 ya. Jadi yang di custom itu di bagian lampu dan proyektornya saja. Sisanya tidak ada yang dimodif, tidak ada lampu tambahan. Jadi benar-benar cuma si headlamp dan juga high beam atau lampu jauhnya saja yang dimodifikasi. Tapi ini modifikasinya head-on sih. Tidak berlaku sendiri. Ya, apa? Tidak berlaku sendiri. Kang minat. Jadi loh. Jadi betul. Selamat malam kepada para penumpang bus stop. Siang malam kalian dalam Selatan dalam rumah makan. Jam 1 malam kita tiba juga di rumah makan siang malam kalian dalam Lampung Selatan. Ini merupakan tempat pemberhentian pertama kita dari bus TAM, dan mungkin kita akan berhenti 3 sampai dengan 4 kali sebelum akhirnya kita akan tiba di Pekanbaru, Riau. Dan di sini ada satu bus lainnya, namanya Rona Indah. Rona Indah ini dia menuju ke Lahat, dan warnanya kalau dari belakang itu mirip banget sama bus TAM yang kita naikin. Karena ini warnanya ada hitam, ada birunya. Jadi kalau dari belakang mirip warnanya. Tuh, ya kan? Birunya mirip juga pula. Sama-sama memakai bodi Jetbus 3. By the way, kita sudah berapa jam ya? Dari Terminal Pondok Pinang itu kita hampir jam 6 sore. Sekarang jam 1 malam. Berarti sudah 7 jam di bus TAM. Dan yang aku rasakan adalah busnya nyaman banget. Busnya sudah bukan bus yang muda-muda banget, tapi busnya tuh enak banget. Perawatannya tuh bagus banget. Makanya kondisinya masih istimewa lah bisa dibilang. Padahal kilometer dari bus yang kita naikin itu udah hampir 200.000, tapi masih kayak bus baru rasanya. Dan suspensinya tuh entah gimana ya, suspensinya tuh bikin aku sebagai penumpang tuh rasanya pengen tidur terus. Jadi ayunan suspensinya enak banget. Dan ini unitnya itu mulus banget, kayak nggak ada lecet-lecet sama sekali, kinclong banget, lampu-lampunya lengkap semua, perfect lah unit ini. Oke, jadi mari sekarang kita masuk ke dalam rumah makannya. Tapi
Aku tidak makan karena tadi di kapal aku sudah makan pempek yang itu porsinya banyak banget. Jadi kayaknya di sini aku cuma minum teh doang. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, seperti biasa ini ada announcement-nya. Volumenya besar banget. Ruang mesinnya bersih loh, luar biasa loh. Jadi penasaran pengen coba bus ini. Tuh, Jakarta Lahat Kota Agung. Dia startnya dari Bekasi, dari terminal Bekasi. Dan suara mesinnya halus banget. Ini bus kerawat banget sih. Suara mesinnya halus, ruang mesinnya bersih banget. Tuh, bersih banget loh ini. Asli. Keren ini krunya keren banget ngerawat busnya. Dua bus ini keren. Ya, sudah berada di dalam rumah makannya dan ini aku hanya pesen teh manis saja. Ini harganya Rp5.000 dan terpantau sepi ya. Karena cuman ada 2 bus aja saat ini yang sedang berhenti untuk istirahat di rumah makan siang malam Kalianda Lampung Selatan. Jadi ini aku habisin tehnya dulu, habis itu aku mau ke musola. Jadi seperti biasa untuk ke musola di rumah makan siang malam Kalianda Lampung Selatan ini kita berjalan ke arah belakang melewati taman yang ada di sebelah kanan ini ya. Ini taman mengingatkanku dengan dulu ada namanya sitkom ya. Itu Tuyul dan Mbak Yul. Itu kayak gini nih tamannya nih. Terus di sebelah sini ada kolam ikan. Dulu di sini ikannya banyak teman-teman. Tapi sekarang sepi banget nih kolamnya nih. Nggak ada ikannya lagi dan kayak kurang kerawat gitu kolamnya. Nah, terus ini yang baru adalah lampu ini nih. Lampu LED strip berwarna biru. Terus di sebelah sini untuk toiletnya. Ya, sudah selesai dari dalam rumah makan dan paling sebentar lagi kita akan diberangkatkan kembali dari rumah makan siang malam. Dan nanti teman-teman di Palembang, mungkin kita sampai Palembang sekitar jam 5 pagi atau jam 6 pagi atau jam 7 pagi tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalan tolnya ya. Itu di Palembang ada banyak penumpang yang turun, tapi dari Palembang ada banyak penumpang yang naik juga. Contohnya seperti penumpang sebelahku ya, penumpang nomor 1 itu dia turun di Palembang. Tapi kata kernetnya di Palembang nanti di nomor 1 itu udah ada penumpangnya lagi yang naik dari Palembang ke Pekanbaru. Jadi penumpangnya TAM tuh ternyata luar biasa banget ya. Bisa naik turun kayak gitu dan full. Jadi ini kan total 40 seat ya. Ini yang naik lebih dari 40 orang. Karena ada yang turun, ada yang naik lagi gitu. Terus juga ini kan sebenarnya kita ada apa kalau naik yang kelasnya di atas ini ada servis makannya. Nah, kalau yang ini aku kurang paham nih, ada servis makannya juga atau tidak. Jadi kita lihat ya nanti ya. Apakah ada servis makannya juga yang disediakan oleh TAM di rumah makan selanjutnya? Kalau di sini sih nggak ada ya, tapi aku dengar-dengar katanya ada servis makannya di Jambi. Ya kita lihat nanti, memang beneran ada servis makannya atau tidak. Sisa kita sendirian aja. Tadi sebenarnya ada bus Putra Rafflesia yang masuk, tapi cuma checkpoint aja dan langsung diberangkatkan kembali. By the way, di sini ada ATM. Ini ATM, kalau teman-teman mau ngambil uang bisa ya. Jadi kalau ke rumah makan siang malam Kalianda tidak ada alasan untuk tidak ada uang cash karena langsung disediakan ATM di sini. Dan di sini tidak bisa transfer ataupun kiris. Jadi cash only gitu ya. Nih kita dengarkan suara mesinnya. Suara mesinnya sih halus banget teman-teman. Nih ya. Halus banget. Menyenangkan ya unit ini ya. Bisa semulus ini. Mesinnya halus. Terus juga drivernya walaupun masih muda,
nyetirnya tuh enak banget, nggak gerasa gerusu gitu loh. Jadi sejauh ini bus masih luar biasa, nyaman sekali dan sangat recommended untuk teman-teman coba. Jam 1:36. Jadi kurang lebih sekitar 35 menit. Enggak ding, 42 menit kita berada di rumah makan siang malam Kalianda Lampung Selatan. Dan ini akhirnya berganti drivernya ya. Dan perjalanan kita langsung menuju ke Palembang, Sumatera Selatan. Paling nanti kita ada berhenti untuk sholat subuh ya, karena sekarang udah jam 1:30 pagi. Kemungkinan ini kita akan melakukan pemberhentian sholat subuh itu di rest area di Jalan Tol Trans Sumatera. Dan lagi-lagi ini lampunya bener-bener membuat aku happy banget sih teman-teman. Karena aku tuh emang sesuka itu sama lampu yang terang tapi tidak menyilaukan ya. Contohnya dengan bus ini yang dimodifikasi sedemikian rupa di headlampnya. Ini lampunya terang sekali tapi tidak silau karena memakai proyektor. Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. 2 minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibaratnya hatiku sayang karena pikiranmu salah sama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selama ini aku pun berubah, tapi kau tak tahu sayang. Pikirmu kau yang menyakitiku, bukan kamu sayang. Ibaratnya hatiku sayang karena pikiranmu salah sama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selamat pagi. Jadi ini kita berhenti di rest area kilometer 311. Ini sholat subuh dulu teman-teman. Yang luar biasanya adalah ini sholat subuh pas banget, tidak jauh dari waktu subuhnya ya. Jadi nggak nunggu-nunggu gitu loh. Jadi ketika azan subuh langsung dicarikan rest area terdekat. Dan ini adalah rest area kilometer 311. Jadi kita langsung aja menuju ke masjidnya dulu. Jadi ternyata di rest area ini selain bus yang kita naikin itu ada beberapa bus lagi. Tuh. Ada yang di sana dan ada bus ALS. Itu ALS yang barengan sama kita pas naik kapal ya. Ternyata dia cepet banget juga ya. Udah sampai sini loh, barengan sama kita. Dan ini ada SPBU-nya, sudah buka juga. Terus di sebelah sini ada kursi-kursi yang enak banget kalau kita duduk jam segini ataupun sore. Tapi kalau siang nih pasti panas banget karena tidak ada atapnya. Terus juga di sini kayak taman gitu sih, keren banget. Nah ini lagi nungguin penumpang-penumpang lainnya yang belum kembali. Jadi kita sudah sekitar 20 menitan di sini.